Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita boleh melihat dan memperhatikan sekeliling kita, atau mungkin seisi rumah kita atau sesama kita. Sudah berapa atau berapa banyak lagi orang yang berkata jujur di dalam hidupnya. Karena tidak ada sehari-hari kita memiliki lie detektor atau mendeteksi kebohongan setiap orang, maka saat ini jikalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, makin banyak sekali orang berkata bohong, atau istilah sekarang ini adalah hoax, berita-berita yang tidak benar. Apalagi dia tidak dapat ada di dalam suatu kejadian, tetapi dia menyaksikan hal yang tidak dia ketahui. Ini juga merupakan salah satu hal yang dalam kasus dalam mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Jadi jikalau kita tidak mengetahui apa suatu masalah atau apa yang menjadi problem dari seseorang, kita tidak boleh sekali-kali menyebarkan hal-hal yang tidak benar, dan itu bisa mengarah kepada kebohongan atau menjadi saksi dusta. Maka dalam maksud daripada titah ke-9 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa siapina dodongan jolma yang gosobinoto dope takas alana. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tidak berpihak kepada suatu kebohongan memang, tetapi kita tidak diajarkan untuk menyaksikan dusta terhadap sesama, apalagi sesuatu itu tidak kita ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kitab Yakobus mencatat apa akibat daripada lidah. Lidah adalah bagian yang terkecil dari tubuh kita, tetapi sangat besar pengaruhnya. Dia dapat membakar hutan yang sangat luas sekali. Artinya hari-hari ini kita harus diajari dan juga memahami bagaimana kita harusnya berbicara, bagaimana seharusnya kita mengungkapkan setiap perkataan-perkataan kita, supaya tidak menjadi jatuhnya kepada fitnah dan menjadi dusta, dan bahkan orang yang tidak mengetahui oleh karena perkataan kita itu, orang lain akan terpancing dan dia menjadi jatuh kepada dosa. Jatuh dalam kepada dosa, yaitu dosa nahan kepada sesamanya. Maka dalam hal ini kita diajarkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menyatakan kebenaran. Menyatakan suatu kebenaran, itu yang diharapkan daripada anak-anak Tuhan. Kebenaran yang benar-benar kita memahami suatu hal, dan kebenaran ketika itu memang kita diminta Bapak Ibu Saudara-saudariku. Apalagi saat-saat ini kita pun harus pandai yang namanya bermedia sosial. Bagaimana kita harus membuat status kita di Facebook mungkin, atau mungkin ada di Instagram kita, di IG kita, dan di media-media sosial kita lain sebagainya. Supaya apa yang kita beritakan itu tidak menjadi jatuhnya kepada hoax atau berita yang tidak benar, supaya orang lain tidak jatuh kepada dosa dengan tafsir yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan mengingatkan kita jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maka mari kita perhatikan kehidupan kita, biarlah setiap perkataan kita memberkati, dan setiap perkataan kita adalah suatu kebenaran, dan setiap kebenaran itu berasal dari firman Allah. Maka biarlah segala kebaikan yang keluar daripada mulut kita, daripada terucap daripada lidah kita, biarlah itu memberkati orang, dan terkhususnya lebih banyak kita menyampaikan kabar kebenaran tentang firman Tuhan itu akan membuat kita semakin diberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih pada hari ini Engkau mengajarkan kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kebenaran, tidak mensaksi dusta terhadap sesama kami dengan jatuhnya kepada fitnah dan cemooh. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang cakap mempergunakan lidah kami, bahkan jari jemari kami ketika kami menggunakan alat teknologi saat-saat ini. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan berkati lebih berhikmat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami, biarlah damai dan sejahtera tetap tinggal di dalam diri kami, keluarga kami, dan juga gereja kami, juga lingkungan kami berada dan tempat kami bekerja dimanapun kami berada. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan berkati. Engkau juga berkati Bapa negara kami, bangsa dan Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati negara kami ini agar menjadi pulih dan juga secara perekonomian Tuhan Engkau berkati. Pimpin dan arahkan pemimpin negara ini, presiden kami dan wakil. Kiranya mereka dengan penuh hikmat bersama para jajarannya Tuhan untuk dapat memimpin Indonesia ini dengan sejahtera dan makmur. Terima kasih ya Allah Bapa kami dan juga kami setiap umat-Mu, Engkau kiranya berkati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati.